Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan FGD. Investor yang masuk dan pelaku usaha di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan dalam dari pelaku usaha maupun dari para pekerja atau serikat. Kami berharap dengan FGD ini akankah kesepakatan kerjasama kan MOU, akan tetapi MOU ini harus disepakati oleh kedua. Jadi kami berharap di sini dari pihak keamanan, yuk sama-sama kita saling menjaga. Disuruh menetik loyo, disuruh kerja loyo lebih bagian industri, Pak. Ini pengusaha itu apa sih? Menang tender, Pak, bukan ambil gratis loh. Kita harus mengeluarkan uang, biar kopi, biar suka macam-macam. Kalau saya sudah memenangkan tender, pekerja itulah intinya pengusaha. Makanya mitra kita tidak kayak dulu. Tingkatkan membuat. Nah, sekarang kondisi real. Itulah pekerja tadi itu diberikan yang namanya tunjangan penggantian apa? Supaya pekerja tidak menganggur, belilah SIM untuk menjadi tukang ojek. Itulah cerita saya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Polda Sulsel atas terlaksananya kegiatan FGD ini. Kalau dari kami, Serikat Pekerja Serikat Buruh, inti dari FGD ini yang kami inginkan adalah bagaimana penegakan hukum khususnya di sektor ketenagakerjaan ini itu benar-benar bisa lebih bagus, dan sinkronisasi antara tugas penegakan antara Disnaker dan kepolisian itu, ya, khususnya di Reskrimsus Polda Sulsel itu benar-benar tidak ada lagi miss, sehingga membuat kadang proses-proses penegakan hukum atau laporan-laporan yang dilakukan oleh korban-korban kejahatan kerjaan ini biasanya mandek, karena terkadang terjadi beda penafsiran dari pengawas ketenagakerjaan, beda dari penyidik kepolisian. Padahal kan aturan yang kita ini kan sama, itu menggunakan dasar Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini. Nah, harapan kami pasca adanya FGD ini, koordinasi antar stakeholder terkait ini dalam rangka penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan bisa benar-benar lebih efektif dan tidak ada lagi kekurangan-kekurangan atau miskomunikasi dalam perjalanannya. Karena selama ini kan kami mengalami ketika melaporkan ada pelanggaran ketenagakerjaan, proses yang rumit, mulai koordinasi yang tidak nyambung, miskomunikasi antar berbagai pihak, sehingga banyak kasus-kasus itu yang mandek, yang berakibatkan pekerja dirugikan. Dan harapan kami ke depan kita bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran oleh pengusaha. Undang-Undang Ketenagakerjaan kan ada beberapa, misalkan membayar upah di bawah upah minimum, itu kan pelanggaran pidana. Terus tidak membayar pesangon, tidak membayar upah lembur, terus tidak memberikan cuti, karena kan banyak, khususnya cuti hamil misalnya untuk para ibu-ibu yang hamil dan melahirkan. Itu kan semua ketika tidak diberikan oleh pengusaha adalah pelanggaran pidana.